Hai Sobat Teresia, perkenalkan saya Sinta Maria Lubis. Wah, akhir-akhir ini cuaca terasa panas sekali. Saya akan menyampaikan sedikit informasi apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini tentang perubahan iklim. Perubahan iklim itu mengacu pada suatu pola perubahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, dalam suhu maupun dalam pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami seperti melalui variasi siklus matahari. Aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama dalam perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini yang telah kita rasakan antara lain kekeringan hebat yang juga menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit menular, misalnya saja malaria, demam berdarah, influenza, diare, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Kelangkaan air, kebakaran yang hebat, naiknya permukaan air laut, banjir bandang, pencairan es di kutub, badai yang sangat dahsyat, sampai penurunan keanekaragaman hayati. Berikut yang akan saya sampaikan sebagai cara untuk membantu mengatasi atau mengurangi krisis iklim tersebut. Antara lain yang pertama yaitu hemat energi. Sebagian besar listrik dan panas kita itu ditenagai oleh batu bara, minyak, dan gas. Gunakanlah lebih sedikit energi dengan beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik yang hemat energi, serta mengurangi pemakaian pendingin ruangan atau AC. Hal kedua yang dapat kita lakukan yaitu berjalan kaki, kemudian bersepeda atau menggunakan transportasi umum. Yang ketiga yaitu memperbanyak makanan sayur-sayuran atau makanan nabati. Hal lain yang dapat kita lakukan adalah membuang lebih sedikit makanan. Ketika makanan membusuk di tempat pembuangan sampah, itu menghasilkan gas yang disebut gas metan. Jadi gunakanlah apa yang Anda beli dan buatlah sisa makanan itu menjadi pupuk kompos. Hal yang tidak kalah pentingnya yang dapat kita lakukan yaitu mengurangi, menggunakan kembali, memperbaiki, dan mendaur ulang elektronik yang kita gunakan, pakaian, dan barang-barang lain yang kita beli itu menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksi. Belilah lebih sedikit barang, perbaiki apa yang masih bisa kita perbaiki, dan daur ulang. Beberapa langkah yang sudah diterapkan Rumah Sakit Santa Teresia Jambi dalam membatasi atau mengurangi dampak perubahan iklim yaitu dengan cara matikan keran setelah digunakan, hemat listrik, gunakan lampu sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pemanfaatan energi matahari, salah satunya yang telah kita gunakan yaitu menggunakan panel surya untuk pemanas air. Himbauan pembatasan penggunaan lift bagi karyawan atau karyawati rumah sakit yang tidak membawa pasien, yaitu dengan menggunakan tangga sebagai akses utama. Dan melakukan edukasi dalam menurunkan produksi timbulan sampah, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah. Selain pengelolaan energi, rumah sakit juga melakukan pengelolaan limbah, seperti misalnya melakukan daur ulang hasil pengolahan sampah sisa olahan dapur menjadi kompos. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan tentang perubahan iklim dan tentang upaya yang harus kita lakukan untuk mengendalikan perubahan iklim kepada Sobat Teresia. Salam sehat.